Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Syurutu sihhati bai'ir ribawi. Nah, masuk di dalam syarat yang menjadi sah penjualan bersifat riba. Apakah bisa dikatakan sah? Karena kemarin kita menyatakan, kita udah pahami bahwa sebab riba itu dua. Yang pertama an-naqdiyah, yang kedua tu'miyah. Naqdiyah yang berkaitan dengan emas perak dan yakum maqamahu juga termasuk tuh. Yakum maqamahu seperti uang. Ya gue mau agama karena ada nilai di situ, ada qimah. Makanya kan bisa dikatakan zakat mal, maksudnya bukan zakat zahab dan perak saja, kan beda kan. Kertas yang kita lempar yang satu putih nggak ada tulisan, yang satu merah, mata kita condong kemana? Iya kan? Sekalipun mata udah merah, kita ambil juga. Itu. Nah ini, kalau di situ ada penjualan yang sifatnya riba, sebabnya lantaran makanan yang yaitu tu'miyah, artinya qut, makanan pokok, dan juga yang ada zakatnya seperti kurma, ya, inab dan tamar. Inab apa? Zabib, karena zabibnya itu kismis, dan tamar. Wahia zaidatun ala syurutil B, yaitu dia yang bertambah, ada syarat-syarat B. Syarat B yang sighah kemarin ada 3 bel. Terakhir tuh. Syurutus sighatul B ada 3 bel. Nah itu. Fa idza ikhtalla syartun minha, kalau kosong syarat di antaranya, haruma, maka haram hukumnya jual beli dengan riba dengan ribawi tersebut. Wa kana riba, dan adalah itu dikatakan riba. Nah, apa syaratnya? Pertama, idza tahadatil illatu wa ikhtalafal jinsu. Kalau seandainya satu illah, satu sebab. Contoh, satu sebabnya naqdiyah, tapi ikhtalafal jins, berbeda jenis. Yang satu emas, yang satu berbeda. Dua-duanya naqdiyah, tapi jenisnya berbeda. Yang satu emas, yang satu perak. Ishtarat syartan, disyaratkan padanya 2 syarat. Al-hulul. Nah, jadi syaratnya hulul. Syaratnya hulul. Nggak harus tamasul, karena kan emang beda, ya. Nggak harus tamasul, nggak saling bersamaan, nggak. Hulul artinya di majlis itu, di majlis akad, seketika jual beli. Nggak hanya sekedar dilihat, nggak boleh disebutkan tempo, nggak boleh. Harus. Saya menjual 10 gram perak. Tuh. Yang satu juga menyatakan aku beli dan aku jual dengan 8 gram, ya. Ya. Aku beli dengan 8 gram emas atau 7 gram emas. Kan berbeda tuh. Iya kan? Jenisnya berbeda. Emas dan perak, dan keduanya ilahnya ada, ilah riba. Naqdiyah. Sah itu kalau di majlis langsung hulul seketika, nggak disebut tempo.
Ai an yakuna halan bihal, ai biduni zikri ajalin, dengan tanpa menyebut tempo walau yasiran, sekalipun sedikit. Ya udah setengah jam lagi, nggak boleh, harus di situ. Hal segera di majelis agama. Yang kedua, tagabut. Emas diberikan kepada si A karena ingin menyerahkan perak. Si B, ya kan, menyerahkan apa emas ya? Perak karena ingin dapatkan si A, karena si A menyerahkan emas. Tagabut, saling berpegang. Tuh itu tagabut syaratnya. Jadi hulul wa tagabut kalau ittahadatil illah waqtalafal jins. Dua doang. Nah, kalau yang kedua, ittahadatil illah. Satu, beras. Jenisnya sama. Beras. Jenisnya sama, ilahnya juga cuma ada beda beda harga. Yang satu emasnya yang satu beras apa? Merah. Yang satu beras putih. Ittahadatil ilah, betul. Benar kan? Ilahnya sama. Dia tukmiyah. Jenisnya sama, rus, bukannya gandum. Beda kalau yang pertama tuh. Nah, tadi kan kita bicara emas perak. Nah, sekarang bicara tukmiyah. Si A mau jual gandum, si B mau jual tuh. Ini sama ilahnya adalah tukmiyah, tapi berbeda jenis, ya kan? Yang satu beras, yang satu gandum, beda jenis kan? Nah, itu dia. Kayak gini juga sekarang. Nah, itu jelas tuh, kayak perak sama emas. Kalau nakdiyah, kalau tukmiyah, gandum sama beras. Zuroh, kacang sama gandum. Kalau memang jadikan makan pokok. Nah sekarang ittahadatul illah. Lalu ittahadatul jenis. Ya. Kalau emas pelantinai, yang putih, itu dikategorikan emas kan? Iya, emang orang nggak punya emas bingung. Kalau dikategorikan emas ya berarti dia jatuhnya ittahadatil illah wa ittahadal jinsu. Emas sendiri kan macam-macam, ya kan? Modelnya sama kayak beras, ada putih, ada apa lagi? Ada merah, ada hijau, apa aja. Nah, jenis anwaknya banyak macam, tapi jenisnya sama. Yushtaratu salasatu syurut, maka disyaratkan padanya 3 syarat. Al-hulul wa tagabut wal mumasalah. Nah, hulul tagabut nggak usah dijelasin lagi karena udah dijelaskan. Selesai. Nah, mumasalah ini artinya mislan bimislin labudda min tamatsulihima fi mi'yaris syara'. Nah, ini arti mumasalah. Artinya itu dia sudah fi halatil kamal. Itu arti tamatsul. Dia udah mateng. Udah mateng. Jadi nggak boleh yang sebelum padi masih itunya itu. Tunasnya belum jadi padi. Belum jadi beras. Beras sebelumnya padi ya? Gabah. Nah, sebelum itu. Sebelum beras nggak boleh. Nggak boleh itu. Jadi harus mislan bimislin. Jadi memang sudah mateng kedua-duanya. Itu nggak apa-apa. Iya, layak untuk dikonsumsi. Udah gitu aja. Halatul kamal namanya. Kayak kurma kan, sebelum kurma apa namanya? Rutop. Nah, itu nggak boleh. Sebelum kismis,
anggur, inap. Nggak boleh itu. Jadi harus kalau mau satu sebab dan satu jenis, kedua-duanya sudah layak dikonsumsi. Halatul kamalah. Wa idza ikhtalafatil illatu. Nah, kayak kita. Yang satu makanan, yang satu uang. Kayak kita. Jual beli kan kita begitu. Ya kan? Beras sama uang. Jarang beras sama sapi. Beras sama uang. Atau beras sama emas, jarang. Beras iya, itu ikhtalafal illah tuh, itu gitu. Nah, ikhtalafatul illah, sebabnya beda. Antara emas yang satu maka makanan pokok. Uang makanan pokok, itu illah. Illahnya berbeda. Ya zalbe bila syarat. Ya boleh itu, tanpa nggak perlu syarat lagi. Min hadhi syurut. Kabe arus bidhahab. Seperti menjual beras dengan aube dakik. Tepung bifulus. Tepung kan tokmiyah, makanan fulus takdiyah. Wa idza ikhtalafan nu'. Nah, macamnya beda. Wattahadal jinsi, kayak tadi itu. Sama. Ya kayak yang tadi dong 3 ya. Ushturita asyurut thalatha kabe zahab hindi. Emas. Mojokerto. Yang satu emas apa? Aceh misalnya. Jadi ikhtalafatil illah apa? Bukan ikhtalafan nu. Itu di mana tadi? Emas apa tadi? Putih. Tapi lebih mahal emas putih ya. Timbang emas biasa yang kuning. Iya, plantina tuh ya. Itu gramnya beda lagi tuh nanti. Yang penting no-nya itu berbeda. Jenisnya sama. Ushturatu syurutus thalatha. Kabe zahabid hindi bidzahab yamani au tamri madani. Tamr. Kurma. Jangankan ngomong kurma secara luas ya. Apa namanya? Negeri dari negeri. Kota aja berbeda. Kurma yang ada di Tarim berbeda, kurma ada yang Sewun. Rasanya beda. Ada mereka. Itu kota doang. Gimana yang negeri? Yang pasti ikhtalafan nu, yang pasti jenisnya sama. Sama kayak money changer. Kayak gimana itu? Dolar. Oh iya, betul. Iya, sistem pertukaran uang kan. Jual itu. Jual beli uang. Syaratnya sama. Harus itu. Iya, yang pertama tuh. Ittahadatil illah waqtalafa. Ilahnya sama. Dia dolar sama rupiah. 100 dolar berarti berapa ya? 1 dolar aja deh. 1 dolar berapa? 15.000 ya. Nggak bisa 1 dolar dengan 100 perak. Jadi harus tagabut. Pertama Ustadz kasih ke Zaki itu 100 dolar. Lalu apa berapa? 15.000 kasih ke Ustadz. Hal hulul nggak boleh. Ya Allah, Ustadz lupa ntar dolarnya. Kita dikasih duluan 14.000. Kita udah kasih 15.000, dia belum kasih dolar. Walau yasiron, sekalipun sebentar ya, nggak boleh. Itu riba jatuhnya masuk. Jadi hulul wa tagabut. Hal di majlis akad dan juga saling menggenggam. Kalau misalnya sebentarnya itu proses pertukaran Uruf. Lari ke uruf. Kok proses sih nggak apa-apa. ya itu dulu. Iya benar. Asal berada di situ. Ya pakai berpaling dari akad.
Kalau dipotong dari itu, kurang admin. Jadi riba. Oh iya, bisa riba. Itu bisa riba itu, benar. Berarti ada ziyadah dong. Fi ahadil iwadin. Riba fadl. Atau cuma untuk admin. Makanya kan harus hulul wa tagabut langsung depan. Enggak kita dengan alat. Wa idza ikhtalafa an-nu' wa ittahada al-jins, sudah selesai. I'tabar tamathul fi halatil kamal. Nah, ini dia. Nanti kita akan teruskan kembali nih tentang masalah halatul kamal berkaitan dengan bai'ul aroya. Jadi itu dia apa? Layak konsumsi. Ini uang sudah apa? Dicap dan sudah apa? Berlaku. Boleh berlaku. Ada tulisan BI-nya, ya kan? Ada gambarnya. Kalau ada gambarnya, ada angkanya tapi nggak ada BI-nya, berlaku gak tuh? Berarti hitungannya bukan halatul kamal. Jadi harus yang memang udah berlaku pada kebiasaan orang. Nanti bicara bai'ul aroya, ana jual ini kurma dengan rutop yang ada di pohon kurma. Itu kan bakal menjadi, ya kan? Wa inna ma yu'tabaru tamatsulu halal kamali wa huwa hasil. Ntar kita bicara tentang bai'ul aroya. Menjual kurma yang ada, kasih ke Abdullah, iya boleh. Dengan rutop yang ada di pohon saya. Gak apa-apa itu. Kasih dia tapi udah kepemilikan si pemilik, penjual kurma itu. Itu rutop karena bakal menjadi kurma ketika berada di pohonnya. Nah, ini istisna, pengecualian, dibolehkan. Itu yang disebut bai'ul aroya. Wallahu alam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.